kondisi keadaan di kerajaan milenium dan peristiwa setelahnya. Saudara-saudara, milenium itu berasal dari kata Latin mille artinya 1000 dan annum artinya tahun. Jadi akan ada kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Dan yang akan jadi raja adalah Yesus. Lokasinya di mana? Palestina. Tahun 1947 Persatuan Bangsa-Bangsa membagi Palestina atau tanah Kanaan dulu namanya menjadi dua. Arab Palestina, Yahudi Palestina. 1948 setahun kemudian Israel langsung menyambut dan menyatakan kemerdekaannya. 14 Mei 1948. Jadi yang Yahudi menduduki tanah itu karena mereka bilang itu tanah perjanjian yang diberikan kepada Abraham, dan negara itu sudah jadi sekarang, sudah ada, sudah puluhan tahun. Arab Palestina tidak mau karena mereka hanya punya satu visi, menghapus Israel dari muka bumi. Makanya sampai sekarang yang ada hanyalah Israel, Yahudi Palestina. Tapi Arab Palestina yang masih bergumul karena peperangan kemarin. Israel menyerang Gaza, sekarang menyerang Rafah. Niat antisemitisme, nggak suka kepada orang Yahudi menyebar ke seluruh dunia. Dan mayoritas negara dunia sekarang menyetujui ada negara lain di samping negara Israel, yaitu negara Arab Palestina tersebut. Padahal ini sudah ditawarkan oleh PBB, lembaga yang sama, tahun 1947, tidak digunakan. Tapi mungkin akan digunakan. Two-state solution, dua negara yang ada di Palestina. Saya nggak tahu, saya bukan peramal nasib dan juga komentator politik luar negeri. Tapi saya mau bilang begini, ini dasarnya. Palestina bisa saja menjadi dua negara, tapi menurut Alkitab satu kali Palestina akan bersatu, digabung. Dan solusinya siapa? Hanya Yesus yang datang ke bumi dan menjadi raja di Palestina. Saudara percaya? Saya lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh kitab suci. Ini khotbah bukan khotbah provokatif, tapi ada dasarnya. Jadi judulnya adalah Yesus akan menjadi raja di Palestina dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Saya akan jelaskan supaya saudara ngerti bagaimana mungkin Yesus akan menjadi raja yang menyatukan seluruh Palestina di bawah kekuasaannya. Mari kita baca terlebih dahulu Wahyu pasal 20 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Baca bersama 2-3. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Sekarang buka Zakaria 14 ayat 9, lalu dilanjut dengan ayat 16 sampai 19. Zakaria pasal 14 ayat 9. 2, 3. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ayat 16 dan sampai 19. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan
hari raya Pondok Daun. Alkitab bilang Yesus satu kali akan menjadi raja dunia. Dia adalah yang satu-satunya dan namanya adalah yang satu-satunya. Dan orang-orang yang menyerang Yerusalem, mereka akan kena tulah dari Tuhan. Dan kalau mereka sudah takluk kepada Yesus, karena Filipi 2 berkata, Yesus adalah nama di atas segala nama, yang di dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya kepada Yesus sekarang, selamat. Percaya kepada Yesus nanti, hukuman. Karena semua orang, percaya atau tidak percaya, akan mengakui Yesus Raja satu-satunya di bumi, ibu kotanya Yerusalem yang ada di Palestina sekarang. Dan kalau setiap bulan September atau Oktober, yaitu pada hari raya Pondok Daun, the Feast of Tabernacle, Sukkot, tidak ada kontingen dari negara tertentu yang dikirim ke Yerusalem, maka mereka akan kena tulah seperti Mesir pada zaman dulu dan tidak akan turun hujan. Judul khotbah saya, Yesus akan menjadi raja di Palestina. Ini bukan khotbah provokatif. Ini adalah apa yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara percaya boleh, tidak percaya juga nggak jadi masalah. Karena rencana Tuhan pasti akan terjadi. Saudara-saudara, kita tahu bahwa peperangan seringkali terjadi di dunia dan eskalasinya makin meningkat hari-hari ini. Antara lain karena ada orang atau negara yang ingin menjadi penguasa dunia. Siapa saja mereka? Kaisar Hirohito dari Jepang misalnya ingin menguasai dunia. Lalu Hitler dari Jerman ingin menguasai dunia. Sekarang negara adik kuasa seperti Amerika ingin menjadi polisi dunia, penguasa dunia. Dan kemudian Rusia tidak mau kalah, dia juga ingin menjadi penguasa dunia. Ada beda blok antara barat dengan blok timur, antara Amerika, Rusia, China. Dan Alkitab berkata di kemudian hari, saya rasa tidak terlalu lama lagi, akan muncul seorang pemimpin negara, kita belum tahu namanya, gak usah menduga-duga karena banyak melesetnya. Tapi Alkitab menyebutnya sebagai antikristus. Dan dia juga berusaha untuk menyatukan semua negara di dunia. Saudara-saudara, bahkan sebelum nama-nama ini muncul, pernah terjadi dalam sejarah dunia, ada orang, negara yang ingin menguasai the whole world, seluruh dunia. Dan itu adalah kerajaan Babilonia, Irak sekarang, Persia, Iran sekarang, atau kemudian Yunani dan Roma. Karena dalam Daniel pasal yang kedua ayat 31 sampai 35 dicatat mimpi seorang raja yang bernama Nebukadnezar yang kemudian diartikan oleh Daniel. Dia melihat patung yang sangat besar, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi. Lalu yang paling bawah, kaki dan sebagian kakinya itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Jadi kalau saudara lihat gambar di depan, kerajaan yang pernah menguasai dunia, Babylon, Irak, dikalahkan oleh Persia, Iran, dikalahkan oleh Greece, Yunani, pemimpinnya Alexander the Great, lalu dikalahkan oleh kerajaan Roma. Ada kaisar terkenal misalnya Kaisar Agustus, Kaisar Nero. Lalu nanti pada akhir zaman akan ada kaki yang sebagian dari besi, sebagian bercampur dari tanah liat. Sebetulnya nggak ada kesatuan yang kokoh karena besi nggak bisa campur sama tanah liat. Dan 10 jari kaki itu biasanya diartikan 10 negara yang berkoalisi. Dan inilah kerajaan si antikris. Saya menduga dia adalah kerajaan dari barat, yang satu kali akan berperang melawan kerajaan dari timur. Karena timur terutama China dan sekutunya tidak mau takluk kepada dominasi barat.
Tetapi poinnya di sini adalah tiba-tiba ada sebuah batu yang kecil pada awalnya menggelinding dari atas, lama-lama menjadi batu besar, lama-lama menjadi gunung yang besar yang menghancurkan semua kerajaan-kerajaan di dunia. Dan batu itu adalah kerajaan Allah, di mana Yesus akan jadi rajanya. Saya bacakan ayatnya, Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi nggak tergantikan, tidak ada yang mengalahkan dia lagi. Dan kekuasaan itu tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan itu bukan Amerika, itu bukan Rusia, itu bukan Palestina. Itu adalah kerajaan Allah, di mana Yesus yang akan menjadi raja satu-satunya, namanya satu-satunya. Dia memerintah dari Yerusalem, tapi sebarannya adalah ke seluruh dunia. Dan kerajaan terakhir yang dikalahkan, kaki yang terdiri dari besi campur tanah liat, 10 negara berkoalisi menjadi satu. Walaupun sebetulnya tidak mungkin bersatu, besi dan tanah liat. Itu yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Lalu kemudian dia mendirikan kerajaan namanya milenium. Kerajaan 1000 tahun damai. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kerajaan milenium itu? Kerajaan milenium artinya pemerintahan Kristus sebagai raja selama 1000 tahun di bumi. Dan pada waktu itu iblis akan diikat 1000 tahun di jurang maut. Wahyu 20 ayat yang kedua. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Jadi setan tidak akan menggoda manusia dalam kerajaan 1000 tahun, karena dia diikat di dalam jurang maut 1000 tahun lamanya. Sehingga akan ada damai sejahtera di atas muka bumi menurut Yesaya pasal 11. Saya tidak bisa jelaskan setiap ayat, saudara bisa lihat, saudara bisa catat, karena waktu yang sangat terbatas. Yang kedua, kapan kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi? Jawabannya setelah Yesus datang kembali di bumi. Nah, kita perlu mengerti kedatangan Yesus itu akan terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, Yesus akan datang di awan-awan. Jadi dia tidak menjejakkan kaki di bumi. Dia ada di awan-awan untuk membawa atau mengangkat umat yang percaya kepadanya. Di rumah Bapakku banyak tempat, dan kalau aku selesai mengerjakan tempat itu, aku akan datang menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi nanti Yesus akan muncul di awan-awan. Kita orang yang percaya kepada Yesus, lahir baru, akan diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Bukan tubuh ini, karena darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Setelah kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, orang yang mati yang juga percaya kepada Yesus itu diubah dengan tubuh kebangkitan, maka kita akan bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Baru setelah masa tertentu, ini ada beberapa penafsiran, tapi yang percaya pre-milenium, 7 tahun kemudian, pada waktu antikris merajalela di bumi, orang-orang percaya sudah ada di sorga, maka setelah 7 tahun, Yesus akan datang menjejakkan kaki di bumi, bersama dengan orang-orang kudusnya yang telah diangkat terlebih dahulu ke sorga. Yudas 1 ayat 14. Kenapa Yesus datang ke bumi? Untuk mendirikan kerajaan milenium di bumi ini, kerajaan 1000 tahun damai. Yang ketiga, apa yang akan terjadi
sebelum milenium itu. Nah, ini saya akan bahas agak panjang. Dan yang poin berikutnya 4, 5, 6 nanti sore saya akan bahas. Apa yang akan terjadi sebelum milenium? Yang pertama, akan ada peristiwa namanya rapture dalam bahasa Inggris, atau pengangkatan orang percaya. Lihat ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 17 kita baca bersama 2 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi peristiwa yang akan terjadi, Yesus turun di awan-awan. Lalu orang-orang mati yang ada di dalam Kristus, mungkin kakek saudara, nenek saudara, orang-orang percaya yang beriman kepada Kristus akan bangkit. Lalu orang percaya yang masih hidup tidak akan mati. Kalau saya dan saudara masih hidup pada waktu Yesus datang, kita nggak pernah mati. Ada satu generasi yang tidak akan mengalami maut. Itulah generasi yang masih hidup ketika Yesus datang di awan-awan. Dan kita akan bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Karena kuasa Tuhan mengalahkan kuasa maut. Lalu baik orang mati dalam Kristus yang bangkit dan orang percaya yang masih hidup yang tidak mati, mereka akan diubah dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, dan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kalau nggak diangkat gimana? Masuk masa aniaya antikris. Jadi kalau satu kali saudara bangun pagi, setel televisi, lalu sambil minum kopi, saudara menyaksikan pembawa acara berkata, tadi malam jutaan orang di seluruh dunia hilang. Kita belum tahu kenapa penyebabnya. Mungkin dilarikan oleh aliens, oleh UFO dan sebagainya. Jangan percaya. Karena kalau jutaan orang hilang dalam sekejap mata, saya pastikan mereka orang Kristen yang lahir baru. Dan mereka tidak diculik oleh aliens, makhluk luar angkasa. Mereka diangkat, berjumpa dengan Yesus, masuk dalam keadaan kerajaan sorga. Tapi kalau saudara pagi itu masih bisa bangun, minum kopi, nonton TV, berarti engkau ditinggalkan, saudara-saudara. Engkau tidak diangkat. Nah, kalau udah begitu jangan panik, ya udah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti ikuti khotbah ini berikutnya. Apakah masih bisa selamat? Bisa. Asal engkau jadi martir, mati syahid. Tidak menyangkal Yesus. Engkau akan dipenggal oleh si antikris dan pengikutnya. Masalahnya, jangankan penggal-penggalan nanti. Sekarang aja lagi aman, kadang-kadang malas ke gereja. Apalagi kita nanti. Mendingan sekarang, gunakan waktu yang ada. Next slide. Nah, saya bicara soal orang yang diangkat. Orang diangkat itu ngapain aja? Orang percaya yang diangkat, menurut 2 Korintus 5 ayat 10, akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dalam bahasa Yunaninya bema. Diangkat untuk diadili. Serem dong diadili. Saya kan banyak dosa. Tetapi tujuan pengadilan ini bukan untuk menentukan keselamatan. Karena orang yang percaya Yesus, dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kita nggak akan masuk neraka kalau kita percaya Yesus. Tetapi buat apa kita dihakimi? Untuk menentukan kita ini dapat pahala atau tidak dapat pahala. Pahala diberikan sesuai dengan perbuatan iman setelah kita selamat.
Ada penjahat di sebelah salib Yesus. Gak sempat dibaptis, gak sempat turun. Tapi dia bilang, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Diselamatkan tidak? Selamat. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Sudah dijamin kan? Selamat. Tapi dia nggak dapat pahala, saudara-saudara. Karena belum pelayanan apa-apa, belum melakukan sedikit apapun bagi Kristus. Beda dengan Paulus. Bertobat karena cahaya yang menyilaukan mata. Tersungkur, buta, tapi kemudian Tuhan celikan. Lalu menanam gereja-gereja di berbagai tempat. Menulis hampir setengah kitab perjanjian baru. Dia bukan hanya dapat keselamatan sebagai anugerah pemberian gratis. Tapi dia mendapatkan pahala karena perbuatan iman setelah orang selamat. Perbuatan saja tidak membawa keselamatan. Keselamatan saja anugerah Tuhan, free gift, tidak akan mendatangkan pahala. Tapi kalau kita selamat karena anugerah, lalu melayani Tuhan, mencintai Tuhan, mengabdikan hidup kepada Tuhan, bukan hanya diselamatkan saja, tapi mendapatkan pahala memerintah bersama dengan Kristus. Semua pekerjaan akan diuji. Saya bacakan 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15. Dikatakan demikian, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, reward atau pahala. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kalau kita nggak mau melayani Tuhan, selamat, tetap selamat, tapi tidak dapat pahala. Pelayanan, motivasi tidak lurus, nggak mau kalah sama orang, ingin dapat uang lebih banyak, ingin dapat nama besar, selamat, pahalanya terbakar. Istilahnya dibakar oleh api, ini istilah. Tapi kalau kita melayani dengan tulus, motivasi murni, digambarkan bukan seperti kayu, rumput kering, dan jerami, tapi sebaliknya seperti emas, perak, batu permata, maka kita akan mendapatkan pahala, upah, reward dari Tuhan. Berarti orang yang diangkat tidak ada satupun yang akan masuk neraka. Karena pengadilan ini adalah pengadilan yang menentukan dapat pahala atau tidak dapat pahala. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, semua pekerjaan kita, pelayanan kita akan diuji. Jika motivasi kita tulus dan kita ini dapat dipercayai, dikasih tanggung jawab pelayanan, dilakukan dengan sepenuh hati. Karena ada orang berkomitmen seperti itu. Saudara yang melayani mau-maunya, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Saya mau ini izin atau apa, gampang sekali. Ditempatkan di tempat yang lebih kecil, enggak mau, saya mau yang besar. Hati-hati saudara, pekerjaanmu akan terbakar. Ini bukan saya yang ngomong, saya tidak nakut-nakuti, tapi Alkitab yang berkata. Maka saya sebagai seorang pendeta harus menjaga diri, supaya saya juga akhirnya bisa mendapatkan pahala. Karena motivasi pelayanku harus tulus, berkenan kepada Tuhan, dapat dipercaya menjadi seorang hamba Tuhan. Karena dia akan mendapatkan mahkota memerintah bersama dengan Kristus. Siapa yang rindu dapat mahkota memerintah bersama dengan Kristus? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Makanya dari mimbar ini saya selalu mendorong saudara. Saudara jangan jadi Kristen penonton. Libatkan diri dalam pelayanan. Di gereja, di kelompok sel, di lingkungan masyarakat. Layani sesuai dengan karunia rohani saudara masing-masing. Lalu kalau sudah melayani, hati dijaga, mesti tulus. Kalau nggak tulus hilang pahalanya, kan rugi kita saudara. Kita mau mendapatkan pahala, memerintah bersama dengan Kristus. Bagaimana yang tidak tahan uji? Dia akan kehilangan pahala, walaupun keselamatannya tetap.
Karena keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan adalah hadiah, free gift. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara-saudara, yang tidak tahan uji, Tuhan itu baik banget, keselamatannya masih ada, tapi nggak dapat pahala. Jadi akan ada perbedaan kemuliaan di dalam kerajaan sorga. Seperti saya pribadi juga percaya, ada perbedaan derajat penghukuman di dalam api neraka. Yang paling dihukum berat di neraka adalah Lucifer, iblis. Manusia yang gak percaya, pengikut iblis akan dihukum. Tapi yang paling berat adalah Lucifer, iblis. Makanya saya gak pernah percaya ada orang dapat penglihatan, setan itu duduk di singgasananya di neraka, pakai trisula, lalu nusuk-nusukin orang, menyiksa orang, ha. Karena Alkitab bilang yang paling berat hukumannya di neraka adalah iblis. Gimana dia bisa duduk di tahta? Gimana dia ha. Jangan samakan mimpi seram di malam hari dengan firman Tuhan. Jangan samakan visi, penglihatan seorang hamba Tuhan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Alkitab mencatat bahwa neraka terutama adalah tempat penghukuman bagi iblis. Neraka tidak diciptakan untuk manusia. Tapi kalau manusia dengan kehendak bebasnya gak mau masuk surga, ngapain saya masuk surga? Cuma nyembah-nyembah, semua pakai baju putih. Kebaktian 2 jam aja kesel, apalagi nanti di sana 2 juta tahun, 2 triliun tahun. Oh males, lebih baik masuk neraka aja, lumayan banyak bintang filmnya. Kalau itu sikap saudara, Tuhan itu tidak memaksa saudara masuk surga. Silakan, engkau akan dihukum berat. Tapi yang paling berat tetap iblis. Karena tujuan neraka diciptakan adalah untuk menghukum iblis. Jelas saudara sekalian? Nah, jadi akan ada perbedaan kemuliaan juga dalam kerajaan sorga. Saya bacakan ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 40 dan 41. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain dari kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi kan ada perbedaan kemuliaan yang digambarkan melalui simbol, melalui perbandingan ilustrasi kemuliaan matahari, kemuliaan bulan, kemuliaan bintang. Dan juga bintang-bintang itu beda kemuliaannya satu dengan yang lain. Saudara-saudara, setelah kita mendapatkan pahala, kita kemudian akan masuk apa yang dicatat dalam Wahyu 19 sebagai pesta kawin anak domba. Ini bukan pesta ayam goreng, nasi goreng, tapi pesta rohani. Kita tidak akan terpisah dari Yesus. Sekali kita bersama Yesus diangkat ke awan-awan, ke sorga, nanti kita turunnya bareng-bareng. Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Memerintah bareng-bareng setelah 1000 tahun. Nanti akan ada kerajaan kekal sampai selama-lamanya bareng-bareng. Sekarang kita gerejanya, tubuh Kristus ada di bumi. Tapi sang kepala ada di sorga. Di dunia kita menderita. Lagi ibadah di rumah cuma beberapa orang, gak bikin ribut sama tetangga, digeruduk sama masa. Tapi nanti kalau Yesus datang kita gak ngalami hal semacam itu lagi. Barang siapa setia kepada Tuhan, dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, mempelai maksudnya kita, mempelai wanita akan mengenakan kain lenan halus yang putih bersih, yaitu perbuatan benar dari orang kudus. Dan Kristus tidak akan terpisah lagi dengan gerejanya selamanya. Kenapa Yesus sekarang belum datang? Salah satunya adalah supaya kita mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita yang pakaiannya putih bersih, yang kudus. Karena gak mungkin Tuhan yang kudus itu akan mempersunting wanita, mempelai wanitanya yang kotor, penuh cacat celah. Makanya kita perlu dibasuh oleh darah Yesus. Tiap kali kita minum perjamuan kudus, ini bukan sekedar sebuah tradisi, tapi kita berkata, aku
membutuhkan penyucian oleh darah Yesus. Aku mau bersatu dengan tubuh-Mu. Sucikan saya Tuhan. Pikiran saya yang kotor, hati saya yang kotor, mulut saya yang kotor, tangan dan kaki saya yang kotor. Bersihkan. Supaya waktu Yesus datang, kita tidak ditemukan dengan seperti orang yang berlumuran lumpur yang memalukan. Tapi kita putih, bersih, indah di hadapan Tuhan. Hidup kudus, tak bercela di hadapannya. Siapa yang rindu menjadi mempelai wanita yang sedemikian? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Nah, kapan waktu pengangkatan atau rapture itu terjadi? Jawabannya kita tidak tahu kapan tepatnya. Malah ada beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Yang pertama, ada yang percaya pengangkatan itu terjadi sebelum masa antikris. Ini disebut pre-tribulation, tribulasi. Tribulasi itu adalah masa kesusahan, masa aniaya. Kenapa dasarnya? Karena Alkitab 2 Tesalonika 2 ayat 3-8 mencatat antikris tidak akan menyatakan diri sampai yang menahan itu disingkirkan. Jadi antikris gak bisa muncul karena masih ada gereja Tuhan, umat percaya di atas muka bumi. Jadi dia gak bisa terang-terangan. Secara rahasia kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Roh antikristus sudah bekerja di mana-mana. Tetapi si antikris, seorang antikris, ini satu pribadi itu belum bisa muncul. Karena gereja masih ada di bumi. Kalau roh antikris banyak sekali. Saudara perhatikan ini. Sekarang dunia roh antisemitik itu muncul. Roh anti Israel di mana-mana. Tapi itu belum selesai. Setelah antisemitisme akan muncul anti-Kristus, anti-Kristen. Kristen akan menjadi kelompok yang dibenci di mana-mana, di seluruh dunia. Ini gak lama lagi nih. Makanya kita perlu berdoa, karena antisemitisme itu idenya si iblis akan berubah menjadi anti-Christ, anti-Kristen. Nah, tapi kita akan diangkat terlebih dahulu, disingkirkan. Gereja tidak disebut ada dalam masa kesusahan besar dalam Wahyu pasal 6 ayat 19. Yang kedua, ada yang percaya pengangkatan itu terjadi di tengah masa aniaya, mid tribulasi, mid di tengah. Antikris akan memerintah dulu 3,5 tahun. Lalu 3,5 tahun berikutnya dia akan menindas dengan kejam. Karena Daniel 9 ayat 27 mencatat jangka waktu antikris sudah ditetapkan untuk dia berkuasa hanya 7 tahun. Nah, waktu antikris memerintah 3,5 tahun, itu orang percaya gereja masih ada di bumi. Tetapi pengangkatan terjadi menurut 1 Korintus 15 ayat 52 setelah nafiri terakhir. Hukuman Tuhan di dalam Alkitab disebutkan dengan 7 istilah. 7 materai, 7 sangkakala atau nafiri, dan di ujung 7 cawan. Makanya banyak orang percaya pengangkatan itu bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tengah. Karena setelah nafiri atau sangkakala ke-7 ditiup. Yang ketiga, ada yang percaya pengangkatan itu terjadi di akhir masa antikristus. Disebut post-tribulasi. Nah, kalau ini tidak percaya 2 kali tahap kedatangan Tuhan. Jadi Yesus datang sekaligus. Tiba-tiba Yesus ada di awan-awan, pengangkatan terjadi, naik ke atas. Tapi gak lama turun lagi bersama-sama memerintah dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saya pernah tanya kepada rekan hamba Tuhan yang percaya teori ketiga, kalau gitu ngapain kita naik ke atas kemudian turun lagi? Dia jawabnya gini, kalau kita punya tamu agung dari luar negeri datang, dia mau masuk ke rumah kita, nginep di rumah kita. Kita kan sambut dia sampai keluar ke jalan nih. Waduh, saking senengnya. Ayo salamin, ayo kita masuk. Begitu. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya. Nah, tapi masalahnya juga, kalau dia datang, kita naik sebentar, berapa saat kemudian, berapa menit kemudian istilahnya turun lagi. Kapan
pengadilan tata Kristus, pembagian pahala dilakukan? Kapan pesta anak domba dilakukan? Jadi ini 3 teori yang paling umum. Terus terang saya sih kalau bisa milih yang satu, saudara. Jadi antikris belum muncul, kita sudah diangkat. Ada yang mau ketemu antikris dulu? Kalau bisa, saya pengennya nih ya. Yang pertama, jadi kita masih menahan. Antikris datang, kita sudah diangkat, begitu saudara. Tapi kita tidak perlu menekankan teori pengangkatan manapun. Yang penting kita selalu siap sedia menyambut kedatangan Dia. Sebab kalau kita percaya satu, ternyata skenario Tuhannya kedua atau ketiga, kita kan kecewa. Aduh, ternyata kok nggak diangkat nih. Pengangkatannya nanti nih, gitu. Nah, saudara-saudara, jadi izinkan Tuhan yang menentukan. Kita bukan tim perencana kedatangan Tuhan. Kita hanyalah tim penyambutan kedatangan Tuhan. Nah, yang kedua, antikris akan mencoba menguasai dunia. Alkitab berkata antikris adalah penguasa kejam yang akan memerintah 7 tahun. Daniel 9 ayat 27. 10 koalisi negara barat, daerah kekuasaan Romawi yang luas pada zaman dulu akan bersatu. Ini akan menjadi masa siksaan hebat. Penghukuman Tuhan berupa 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan akan terjadi. Kemudian antikris akan memerintah 2 tahap, 3,5 tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun yang pertama, antikris akan membuat perjanjian dengan Israel. Dia akan membangun kembali bait suci yang ada di Yerusalem, berdekatan sekali dengan masjid, Dome of the Rock, dan Al-Aqsa. Lalu ada gereja dunia yang kompromi dan mendukung antikris. Karena si antikris itu namanya bukan antikris, itu kan istilah Alkitab. Namanya siapa begitu, saudara? Dan waktu dia datang, tampaknya dia akan menjadi juru selamat bagi orang-orang Yahudi. Karena Israel akan digempur oleh seluruh bangsa. Dan mereka kewalahan, saudara. Tuhan bisa saja membinasakan Gog Magog dan sebagainya. Tapi pertempuran akan berlangsung terus kan, sampai ke Harmagedon. Dan sebagian orang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagian besar tidak percaya. Mereka justru menerima si antikris ini untuk menyelamatkan mereka. Dan antikris ini akan mensupport pembangunan bait suci di Yerusalem. Israel akan diserbu dari utara, Gog, dan juga dari negara selatan. Saya pernah jelaskan. Tahap kedua, 3,5 tahun antikris akan minta disembah sebagai Allah. Dan dia akan menganiaya semua orang yang tidak mau menyembah dia. Akan muncul pelayanan 2 saksi Allah yang bisa mengubah air menjadi darah dan menurunkan api dari langit. Pelayanannya seperti Musa dan seperti Elia. Muncul tanda 666. Siapa yang tidak menerima tanda itu akan dipenggal. Tapi siapa yang menerima tanda itu, kata Alkitab, akan muncul bisur jahat. Mungkin semacam kanker kulit yang mematikan atau apa begitu, saudara. Dan orang yang pakai tanda 666 terima tanda ini akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Lalu akan ada perang Harmagedon, di mana Barat, antikris dan sekutunya, mungkin ini Eropa, Amerika, melawan Timur. Wahyu 16 ayat 12. Wahyu 9 berkata, dari timur akan datang 200 juta orang. Datang bertempur, barat, timur, tempur. Wahyu 9 ayat 16. Saya yakin China pasti ikut serta. Karena gak mungkin ada pasukan 200 juta kalau China gak ikut. Maka Kim Jong-un rasanya akan berperang juga, saudara. Ikut koalisinya China. Mungkin Jepang ikut sana. Indonesia barat apa timur ya? Agak kurang jelas, saudara-saudara. Karena kita negara non-blok. Doa saya tidak ikut perang. Mudah-mudahan lebih baik memberi makan siang kepada seluruh penduduk Indonesia. Itu lebih bagus daripada ikut perang dunia, saudara-saudara. Tapi kita tidak tahu apa yang di depan. Ketiga, Kristus akan datang ke bumi. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun. Zakaria 14 ayat 4. Pada saat perang Harmagedon. Jadi perang Harmagedon akan berakhir ketika Yesus datang sebagai Raja. Antikristus dan Nabi palsu akan dilemparkan ke lautan api.
Dengarkan ini, penghuni neraka pertama bukan iblis. Penghuni neraka pertama adalah antikristus dan nabi palsunya. Kalau sekarang orang mati nggak percaya Yesus ada di mana? Hades, alam maut. Belum masuk ke neraka. Nerakanya masih kosong. Nanti penghuni pertama adalah antikris dan nabi palsu. Iblis kemudian akan dilemparkan ke jurang maut 1000 tahun lamanya. Ini bukan atau belum neraka. 1000 tahun dia dikurung di sana. Di akhir kerajaan 1000 tahun dia akan muncul sebentar, menyesatkan manusia. Ini disebut sebagai perang Gog Magog, jilid kedua, saudara. Karena yang pertamanya Rusia dan negara selatan. Lalu Tuhan mencampakkan dia ke dalam neraka. Jadi antikris dan nabi palsu akan masuk neraka setelah perang Harmagedon. Iblis akan masuk neraka 1000 tahun kemudian. Dan Kristus akan mendirikan kerajaan milenium di bumi tanpa iblis di dalamnya. Dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Dia menjadi raja satu-satunya, namanya adalah yang satu-satunya. Dan di mana posisi Yerusalem? Alkitab menyebut tanah Kanaan. Orang modern menyebut tanah Palestina. Jadi saya berkata, siapa yang bisa menyatukan Palestina? Siapa yang akan menjadi raja Palestina dan juga menjadi raja dunia? Hanya satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menjadi raja di Palestina, ibu kotanya Yerusalem, dan dia akan memerintah seluruh dunia. Sekali lagi saya bilang, judul khotbah saya tidak provokatif karena Alkitab mencatat hal itu. Solusi yang terbaik untuk Palestina, semua datang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang akan menolak, tidak percaya. Kalau saya khotbah ini, netizen yang negatif pasti muncul. Nggak mungkin dan nggak apa-apa, terserah. Tapi saya percaya bahwa Yesus akan menjadi raja selama-lamanya di bumi, ibu kotanya Yerusalem. Saya juga nggak pro sama Israel yang nyerang-nyerangin, bunuhin orang atau apa. Perbuatan manusiawi mereka yang jahat tentu kita nggak suka. Orang Kristen juga yang melakukan kejahatan, apa pendeta harus selalu pro kepada orang Kristen yang bunuh orang, nipu orang, utang nggak mau bayar. Oh karena dia orang Kristen, sudah ampuni saja. Kan nggak begitu saudara, salah adalah salah. Tapi ingat, kalau kita mengutuk, itu kan Tuhan janji kepada Abraham dan keturunannya. Kutuk Tuhan menimpa. Wah ngeri lah saudara. Ya. Ini kan bersimpang siur nih. Itu presiden Iran itu nembak berapa 300 rudal Israel, berapa minggu kemudian mati. Ini gara-gara Mossad atau apa? Israel selama ini kalau ngomong mereka menyerang, mereka yang nyerang. Jarang sekali kita temukan bahwa dia bohong secara politis. Israel bilang bukan kami yang melakukannya. Iran sampai hari ini tidak pernah membuat statement ini gara-gara Israel. Tapi memang itu kan ada beberapa helikopter yang terbang, yang jatuh 2, yang 2 lagi selamat saudara, karena kabut. Dan helikopter itu helikopter tua saudara, mungkin udah 40 tahun lebih umurnya, lebih kurang lah, saya kurang terlalu jelas. Buatan Amerika sebelum diembargo oleh Amerika. Dan kalau udah kabut tebal dan sebagainya, cuaca alam. Ya jadi kalau boleh dibilang ya kebetulan lah. Cuma kalau kita baca Alkitab kan tidak ada yang kebetulan. Tuhan tahu segala perkara. Walaupun belum tentu Tuhan penyebab segala perkara untuk hal tersebut. Ya. Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tahu. Tapi bukan Tuhan penyebabnya, begitu. Ya udah kita jangan berdebat lah soal dia. Ya udah waktunya begitu udah. Ya memang dia harus mati sedemikian. Nah ini kan bisa jadi polemik saudara-saudara. Tapi buat kita berdoa supaya kita waktu Yesus datang ditemukan siap. Masih ada slide-nya? Klik. Oh masih ada. Oke, saya jelaskan sedikit saja. Ini church age, zaman gereja di mana kita sedang ada. Nggak tahu tahun berapa tiba-tiba ada rapture, pengangkatan orang percaya. Kita akan menghadapi judgment seat of Christ. Penghakiman Kristus, bema, bagi pahala.
Sedangkan yang di bumi ini 7 tahun akan diperintah oleh antikris dalam masa aniaya. Lalu 7 tahun kemudian yang di sorga turun, second coming of Christ, kedatangan Kristus kedua. Dia mendirikan apa? Waktu dia turun, beast and false prophet, yaitu nabi palsu dan juga si antikris, binatang itu dimasukkan ke dalam neraka. Lalu akan muncul kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Nah, apa yang akan terjadi pada masa 1000 tahun? Bagaimana kondisinya? Dan apa yang akan terjadi setelahnya? Kapan kiamat terjadi? Kapan sorga dan bumi ada? Waktu saya sudah lewat, jadi sampai ketemu nanti sore. Tuhan Yesus memberkati.